A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yaqul musannifu rahimahullah ta'ala wa an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Kita lanjutkan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita kesempatan yang berbahagia ini sampai di hadis yang ke-7 di bab hak seorang suami atas istrinya. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali akan berkata istri dari suaminya tersebut dari para bidadari. Mereka berkata, la tu'dhi qatalakillah, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia di sisimu hanya sebentar. Yushiku ayyufariqaki ilaina, hampir-hampir saja mereka akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri, la tu'zi bisighatil lin-nafi. La tu'zi, ya, ini adalah kata-kata dalam bentuk larangan. La tu'zi, janganlah, ya. Atau tidaklah, ya, bisa juga lin-nafi, janganlah atau tidaklah, bukan larangan berarti. Janganlah bisa, tapi yang lebih tepatnya adalah tidaklah, ya, bisighatil lin-nafi, tidaklah seorang perempuan atau seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Kemudian kata minal huril ain, ya, ay nisa'i ahlil jannah, maksudnya adalah bidadari surga, perempuan-perempuan surga. Jam'u hawra, al-hur itu adalah bentuk jamak dari hawra. Nah, kata asalnya adalah hawra wa hiya syadidatu bayadil ain. Hawra itu artinya adalah perempuan yang sangat putih bola matanya. Asyadidatu sawaduha, dan sangat hitam, yang bagian hitam di mata. Yang bagian putih sangat putih, yang bagian hitam di mata itu sangat hitam. Itu namanya hawra atau hur. Al-ain bikasril ain. Ain, ya, ain jam'u aina adalah bentuk jamak dari aina bimakna al-wasi'ah al-ain, yang berarti bola matanya itu atau matanya itu sangat lebar dan luas matanya itu. Menunjukkan kecantikan seorang perempuan itu ada di matanya, ya. Kecantikan seorang perempuan ada di matanya. Kalau besar bola matanya itu cantik dia biasa.
sehingga diistilahkan bidadari itu dengan hur al-ain. Hur al-ain. Kemudian kata-kata la tu'zi nahyu mukhatabah. La tu'zi, ya, janganlah engkau menyakitinya. Kau ini nahi. Kau ini nahi. Yang tadi itu la tu'zi yang pertama ya, la tu'zi imra'atun, tidaklah kalau itu. Tapi kalau kata-kata bidadari ini ya, bentuknya larangan. La tu'zihi. Ya, itu lebih tepatnya begitu. Qatalakillah ay qatalaka. Maksudnya adalah ini adalah bentuk umpatan ya, atau doa keburukan, doa keburukan. Jadi para bidadari itu berdoa keburukan. Qatalaka atau qatalaki, semoga Allah membunuhmu atau memerangimu, artinya. Au la'anaka, atau melaknatmu, itu sepadan dia. Au adaka, atau memusuhimu. Nah, wa qad yaridu lita'ajjub, kadang dia juga qatalakillah itu atau qatalakallah itu wa qad yaridu lita'ajjub, kadang qatalakillah atau qatalakallah itu menunjukkan bentuk ta'ajjub, ungkapan ta'ajjub ya, bentuk kagum atau keheranan gitu ya. Tapi ini keheranannya negatif. Ya, qatalakillah kadang bentuk ta'ajjub. Kata ribat yadahu, seperti kata-kata di dalam bahasa Arab, kata ribat yadah, semoga debu mengotori kedua tanganmu. Ini bentuk, kok bisa kamu bilang begitu gitu. Kok bisa kamu bilang begitu? Semoga celaka kamu, kalau diartikan biasa orang menerjemahkannya, celaka kamu. Taribat yada. Wa qad la yuradu bihi wuqu'. Namun bisa jadi tidak dimaksudkan agar benar-benar terjadi, hanya bentuk ta'ajub saja. Karena Nabi juga pernah mengucapkan kalimat ini karena dia adalah bentuk ta'ajub. Kemudian kata-kata fa inna ma huwa ay az-zawj 'indaki dakhilun, karena sesungguhnya dia hanyalah suamimu itu bersamamu, indaki dakhil ay dhaifun wa nazil, hanya tamu ya, yang segera akan pergi ya, yakni huwa kadhaif alaik, yaitu dia seperti tamu di sisimu wahai para istri jika engkau menyakitinya. Wa anti lasti bi ahlin lahu haqiqah, dan sebenarnya engkau bukanlah keluarganya sebenarnya. Wa inna ma nahnu ahlu, karena sesungguhnya kamilah yang menjadi keluarganya. Fa yufariquka wa yalhaqu bina, dan dia akan berpisah denganmu, ima engkau akan duluan meninggal atau suamimu yang akan meninggal duluan, dan mereka akan kembali kepada kami ya. Jika suamimu adalah orang yang soleh, maka kamilah menjadi milik mereka dan akan bersegera kembali kepada kami. Yushiku ayu fariqo ilaina ay wasilan ilaina, akan sampai kepada kami. Nah, kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-hurul 'ain tuqabbihul mar'ata allati tu'zi zawjaha fid dunya. Para hurul 'ain, bidadari yang dengan sifat yang sudah disebutkan tadi itu, tuqabbih, menjelek-jelekkan atau mendoakan keburukan kepada istri yang menyakiti suaminya yang soleh di dunia. Bahkan ketika di dunia ini terjadi ya, mereka berdoa dari atas langit, dari surga, mendoakan keburukan kepada istri yang demikian. Wa hadza dalilun ala khuturatil isyan, dan ini menunjukkan betapa bahayanya pembangkangan dari seorang istri, ketidakmaupatuhan kepada suaminya. Kemudian yang kedua, hasul azwaj wa zaujat ala husnis suhbah. Ini menjadi motivasi baik itu bagi
suami maupun istri untuk bergaul dengan cara yang baik di dalam pergaulan rumah tangga. Wa li anna hadhihi dunya darun mamar la darul muqarr. Karena ini adalah dunia ya, tempatnya akan berlalu, bukanlah tempat yang tetap. Jadi berbagus-baguslah, berbaik-baiklah di dalam pergaulan rumah tangga. Qala Ibnu Allan rahimahullah, tambahan sedikit, berkata Ibnu Allan rahimahullah, ay la yaqa'u minha ma'ahu ma min sya'nihi ay yata'adza bihi min ghairi mujawwizin lidzalika syar'an. Tidak boleh terjadi dari istri terhadap suaminya sesuatu yang pada dasarnya dapat menyakiti suami tanpa adanya pembolehan syar'i untuk hal tersebut. Tidak boleh terjadi seorang istri menyakiti suaminya tanpa dibolehkan syar'i. Wa illa, ya, jika tidak demikian ya, fatalabu nahwin nafaqah mimman yata'adza biha li nahwi bukhlihi la yudkhilu zaujata fi dzalik. Adapun kalau suaminya adalah seorang yang pelit ya, kemudian si istri meminta, suaminya tersakiti karena permintaan suaminya, ini tidak masuk dalam hadis. Tidak masuk di dalam hadis yang dimaksud akan menyakiti suami. Ya, peduli setan. Suami tersakiti dengan permintaan istri gitu kan. Kalau itu adalah sesuatu yang dibolehkan bagi seorang istri gitu, dan hal-hal lainnya. Kemudian ini disebutkan dalam Dalilul Falihin. Qala al-Qari rahimahullah, berkata al-Qari rahimahullah, wa fi hadzal hadis dalalatun ala anna al-mala' al-a'la yattali'una ala a'mali ahli dunya. Hadis ini menunjukkan bahwa kita manusia ini ya, senantiasa diawasi, dilihat, disaksikan ya, dari al-mala' al-a'la, dari tempat yang sangat tinggi kita dilihat, perbuatan kita itu dilihat. Dari mana dia tahu kalau dia tidak lihat ya, dia tidak saksikan. Jadi ini langsung ya, ketika istrinya menyakiti suaminya ya, menyakiti hati suaminya dengan tidak mau taat gitu kan, langsung didoakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya senantiasa diawasi, disaksikan, dilihat oleh makhluk-makhluk yang ada di tempat yang tinggi. Wallahu ta'ala alam. Wah, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.